Kabupaten Tuban memiliki luas wilayah 183.994,56 hektar dengan kondisi agroklimat yang sangat sesuai untuk pengembangan sektor pertanian. Sebagian besar, yakni hampir 70% dari penduduknya hidup dari sektor pertanian dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Dilihat dari struktur ekonomi, sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 20,90%. Kondisi ini mendorong pemerintah Kabupaten Tuban menempatkan sektor pertanian menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi. Kabupaten Tuban memiliki potensi sumber daya alam yang cukup bagus, yaitu potensi tentang sumber daya alam pertanian. Maksud kami, dengan luasan tanaman padi kurang lebih sekitar 103.000 hektar, kemudian jagung sekitar 98.000 hektar, kemudian kacang tanah sekitar 32.000 hektar, kemudian kedelai sekitar 3.600 hektar. Nah, potensi sumber daya alam tersebut menghasilkan limbah pertanian yang cukup besar. Berarti potensi untuk pakan ternaknya juga cukup besar. Seiring dengan hal tersebut, maka Kabupaten Tuban ini juga memiliki populasi ternak terbesar di Jawa Timur, nomor 2 se-Jawa Timur. Nah, kurang lebih populasinya sekitar 235.000 sekian ekor. Dengan potensi sumber daya alam yang cukup besar itu, ini suatu peluang bagi peternak di Kabupaten Tuban untuk mengembangkan ternak sapi potong di Kabupaten Tuban. Nah, limbah-limbah pertanian tersebut bisa diolah untuk pakan ternak, antara lain berupa jerami, kulit kacang, kemudian jangkar jagung, kemudian limbah-limbah pertanian yang lain seperti jerami kedelai dan sebagainya. Ini membuat bahwa Tuban merupakan salah satu kabupaten yang bisa dijadikan percontohan di tingkat Jawa Timur dalam hal pengembangan sapi potong. Ada beberapa hal yang sangat mendukung dalam rangka pengembangan sapi potong ini. Antara lain bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tuban mempunyai program bahwa populasi ternak ini paling tidak 50% dari jumlah penduduk. Nah, kebijakan Bapak Bupati tersebut perlu kita dukung dengan berbagai macam strategi. Nah, antara lain yang pertama, strategi dalam rangka mempercepat daripada perkembangan populasi ternak sapi, yaitu yang pertama kita lakukan program pengawasan terhadap pemotongan ternak betina produktif. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan, antara lain memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa ternak betina khususnya sapi yang masih produktif itu dilarang untuk dipotong. Dengan demikian maka ternak-ternak sapi betina akan cepat berkembang. Yang kedua, kita lakukan sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi terhadap ternak-ternak betina. Tujuan dari sinkronisasi birahi ternak betina ini adalah untuk memperpendek jarak angka kelahiran atau dilakukan penyerempakan birahi sehingga jarak kelahiran anak yang satu dengan anak yang lain ini tidak terlalu lama. Nah, kemudian strategi yang selanjutnya kita adakan pengawasan terhadap ternak-ternak betina yang
dikirim keluar dari Kabupaten Tuban. Itu nanti kalau dibawa keluar maka ternak-ternak betina di Kabupaten Tuban akan berkurang, yang otomatis ini akan mengurangi angka kelahiran terhadap ternak-ternak yang ada di Kabupaten Tuban. Dari luasan lahan pertanian tersebut, setiap tahunnya dapat menghasilkan panenan padi kurang lebih 103.000 hektar, jagung kurang lebih 98.000 hektar, kacang tanah kurang lebih 37.000 hektar, dan kedelai kurang lebih 3.600 hektar. Sejalan dengan program dari Kementerian Pertanian, maka diharapkan tercapainya swasembada 7 komoditas pertanian, yaitu 1. Padi atau beras, 2. Jagung, 3. Kedelai, 4. Daging, 5. Gula, 6. Cabai, dan 7. Bawang merah. Bentuk upaya dari pemerintah Kabupaten Tuban untuk dapat mewujudkan swasembada daging yaitu dengan mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya peningkatan jumlah populasi ternak adalah 50% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Tuban. Dukungan potensi sumber daya alam di Kabupaten Tuban dalam rangka berkembangnya usaha ternak sapi adalah sangat besar, berupa ketersediaan bahan pakan ternak baik berupa hijauan maupun limbah pertanian, antara lain jerami padi, tebon atau batang jagung, janggel jagung, tumpi jagung, kelobot jagung, kulit kacang, lung kacang, dan lain-lain. Jumlah ternak sapi di Kabupaten Tuban saat ini bisa dibilang sudah cukup besar, yaitu menempati urutan kedua di Provinsi Jawa Timur dengan beragam jenisnya, antara lain sapi lokal Tuban, peranakan Ongol atau PU, Leomusin, Brangus, Brahman, dan lain-lain. Namun di sisi lain, terdapat beberapa kelemahan di pihak petani peternak dan juga pemasaran ternak sapinya, yaitu sistem pemeliharaan yang dilakukan oleh petani masih tradisional. SDM petani tentang beragribisnis sapi potong masih rendah. Limbah kotoran ternak belum dikelola secara optimal, misalnya untuk pupuk bokasih ataupun kompos. Keterampilan petani peternak dalam memproduksi pakan ternak yang bermutu dan bergizi masih kurang. Keterbatasan modal dari peternak dapat dilihat dari kepemilikan sapi setiap petani sedikit atau 1-2 ekor saja. Panjangnya rantai pasar karena petani pada umumnya menggunakan jasa pemasaran melalui belantik. Cara penjualan ternaknya belum memakai sistem timbangan atau berat badan.
Akan tetapi, kebutuhan permintaan daging terus meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemenuhan perbaikan gizi keluarga. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Indah Kartikasari. Saya di RPH Tuban ini sebagai petugas antemortem dan postmortem ternak. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana face atau penampilan sapi yang layak disembelih, yaitu dengan pemeriksaan antemortem. Yang pertama yang dilihat adalah cermin wajah, yaitu yang pertama hidung. Sapi yang normal, hidungnya tidak mengeluarkan lendir yang terlalu banyak, hanya basah biasa. Kemudian kita lihat mata. Sapi yang normal memiliki refleks mata yang baik. Jadi apabila kita memberi rangsangan, sapinya juga akan menerima respon. Kemudian pemeriksaan bagian telinga. Kita melihat telinganya sapi ini dalam kondisi yang baik. Kemudian leher, kita memeriksa bagian leher bagian kanan dan kiri untuk melihat odem ada bengkak atau tidaknya, karena di bagian leher itu terdapat limfoglandula. Selanjutnya yaitu pemeriksaan umur melalui gigi. Dilanjutkan dengan bagian kaki depan dan kaki belakang. Sapi ini memiliki kaki yang normal, tidak terdapat cacat sama sekali. Berdirinya juga kokoh. Kemudian apabila dilihat dari postur tubuhnya, BCS-nya, sapi ini memiliki BCS kira-kira antara 2 atau 3. Ini kurang bersih. Ya, demikian pemeriksaan antemortem yang biasa saya lakukan di RPH Kabupaten Tuban. Tidak hanya itu, regulasi yang ada sampai saat ini belum diterapkan sepenuhnya dan juga belum berpihak kepada petani peternak. Misalnya, diberlakukannya pasar bebas dan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masih adanya impor ternak ataupun daging sapi, tingginya pemotongan ternak sapi betina produktif, adanya persyaratan administrasi atau anggunan yang tidak dimiliki petani dalam pinjaman modal. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tuban dalam rangka peningkatan populasi ternak sapi, salah satunya adalah melaksanakan secara penuh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, terutama pada pasal 18. 1. Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan. Sedangkan ternak ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong. 2. Penentuan ternak ruminansia betina
yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh dokter hewan berwenang, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan bibit ternak ruminansia betina di daerah tersebut. 3. Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dikecualikan dalam hal A. Penelitian, B. Pemuliaan, C. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, D. Ketentuan agama, E. Ketentuan adat istiadat, dan atau F. Pengakhiran penderitaan hewan. Pasal 86. Setiap orang yang menyembelih A. ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 1 juta rupiah dan paling banyak 5 juta rupiah. Atau B. ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat A dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Tuban pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tersebut, Bupati Tuban mengeluarkan surat keputusan bahwa A. Definisi ternak ruminansia kecil atau kambing dan domba betina produktif adalah kambing dan domba betina berumur di bawah 5 tahun dengan reproduksi normal dan bebas dari penyakit hewan menular. B. Definisi ternak ruminansia besar atau sapi dan kerbau produktif adalah C. Sapi dan kerbau yang kurang dari 5 kali melahirkan. D. Berumur di bawah 8 tahun. E. Sapi dan kerbau betina yang berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi yang dilakukan oleh dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan dinyatakan memiliki organ reproduksi normal serta masih dapat berfungsi optimal sebagai sapi atau kerbau induk dan bebas dari penyakit hewan menular. Sapi dan kerbau betina yang boleh dipotong adalah A. Berumur lebih dari 8 tahun atau sudah beranak lebih dari 5 kali. B. Tidak produktif atau majir dinyatakan oleh dokter hewan atau tenaga asisten kontrol teknik reproduksi di bawah penyelihaan dokter hewan. C. Mengalami kecelakaan berat. D. Menderita cacat tumbuh yang bersifat genetis yang dapat menurun pada keturunannya sehingga tidak baik untuk ternak bibit.
E. Menderita penyakit menular yang menurut dokter hewan pemerintah harus dibunuh atau dipotong bersyarat guna memberantas dan mencegah penyebaran penyakitnya, menderita penyakit yang mengancam jiwanya. F. Membahayakan keselamatan manusia atau tidak terkendali. Bahwa dalam rangka penyediaan bibit ternak ruminansia diadakan seleksi betina produktif dan betina tidak produktif. Penetapan betina tidak produktif dilakukan oleh dokter hewan berwenang pemerintah daerah dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menampung menjaring betina produktif untuk dipelihara di unit pelaksana teknis daerah. Selanjutnya pada pasal 18 ayat 3, setiap orang yang melaksanakan pemotongan ruminansia kecil betina produktif akan dikenai pidana kurungan selama paling lama 1 bulan dengan denda paling besar 1 juta. Sedang untuk setiap orang yang melaksanakan pemotongan ruminansia besar produktif akan dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling sedikit 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling kecil 100 juta dan paling besar 300 juta. Untuk menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang 41 tahun 2014 tersebut, pemerintah daerah kabupaten telah menindaklanjuti berupa mengeluarkan surat keputusan tentang yang dimaksud dengan ternak betina kecil adalah kambing dan domba yang berumur kurang dari 5 tahun dan mempunyai sistem reproduksi normal dan tidak berpenyakit menular. Sedang untuk betina ruminansia besar betina produktif adalah sapi dan kerbau yang mempunyai umur di bawah 8 tahun, beranak kurang dari 5 kali, yang mempunyai sistem reproduksi yang normal dan tidak mempunyai mengidap penyakit menular yang ditetapkan oleh dokter hewan pemerintah daerah Kabupaten Tuban. Akhirnya, solusi yang bisa kita tempuh untuk peningkatan populasi ternak sapi di Kabupaten Tuban ini adalah 1. Melaksanakan pelatihan agribisnis ternak sapi kepada petani peternak. 2. Regulasi yang mengatur tentang peningkatan populasi dari pemerintah kabupaten. Larangan pemotongan ternak betina produktif. Sanksi pelarangan ternak betina keluar Tuban. 3. Pemberian bantuan alat pengolah limbah pertanian. 4. Menjalin kemitraan peternak dengan pengusaha. 5. Memperlunak sistem pinjaman modal petani khususnya untuk agunan yang digunakan. 6. Membentuk kelembagaan ekonomi petani. Dan 7. Mendirikan rumah potong hewan atau RPH yang modern.